Saya datang ini sudah 3 kali di kepala desa tentang surat ini tidak ada. Kepala desa kenapa? Kayaknya sampai sekarang saya tidak sama ada tantangan ya cara bawa masuk ini. Surat keterangan ini. Ya, masih tahan ini bagaimana? Oh iya. Kepala desa yang tahan ya. Tidak tantangan. Dia suruh bilang ini kasih napo oh napo ini. Oh, dia bilang apa? Suruh lah saya pilih nama, saya tahu nih bapak yang kepala desa. Bukan apa yang kepala desa. Alasan kenapa dia terima tanda tangan surat? Tertarik sama pilihan ini masih karena ini siapa yang jaga. Biar saya masuk dulu kalau bidan terima ya itu sama. Jadi tadi dokter sudah periksa. Nah, sudah. Mereka bilang apa? Mereka bilang ini mau operasi, jadi itu tergantung dari sini. Ini barang saya tidak bisa ini barang baratnya ini medis yang tahu. Oh iya. Berarti 2 hari adik di luar ya? Di rumahnya tante. Iya. Tante Yuna tadi. Ya. 2 hari. Setelah dapat rujukan 2 hari ini. Ya. Tahan di situ. Karena bapak tidak berani kasih masuk anak di rumah sakit karena surat keterangannya belum ada, begitu? Keterangannya belum ada. Oh. Nah, kita ini orang begini. Karena ini sekarang sih ada masyarakat yang mampu masuk di rumah sakit. Itu ada keterangan itu ada di situ, harus kepala desa ditantangkan. Pesan sekarang kepala desa tidak tantangan. Akhirnya siapa yang minta untuk kasih masuk anak di sini rumah sakit? Tadi pagi sepikirnya ini tidak bisa tahan. Ini sakit ini ya? Sakit ini karena dia menangis ini. Bagaimana keluarga mereka kontak dengan BPJS, nanti keluarga yang bolak-balik mengurus, cuman komunikasinya antara kami dan BPJS. Oh iya, tapi mereka bisa dibantu ya kakak? Bisa. Nanti yang bisa. Penting kelengkapan administrasi harus ada dan kuota juga harus ada. Kuota masih ada dari pemerintah, toh? Oh iya, kuota BPJS ini. Okay. Bisa dibantu. Yang penting ada komunikasi saja. Intinya pasien itu harus dilayani. Oke. Jadi sekarang sudah kalau masuk. sakit harus datang rumah sakit. Masalah administrasi itu nanti masuk dulu. Rumah sakit tidak pernah menolak. Rumah sakit tidak pernah menolak. Karena fungsi sosial rumah sakit itu harus tetap ada. Betul. Apalagi rumah sakit pemerintah. Betul. Kalau datang tidak pernah dengar toh Om, kalau orang tidak ada tidak pernah dengar toh, kalau orang tidak ada kartu kita suruh pulang kan tidak toh, karena fungsi sosial rumah sakit masih ada. Jadi kalau yang benar-benar susah seperti ini nih, asal jangan menyusahkan diri lah. Betul. Karena kan kita pakai uang pemerintah toh, obat dan lain-lain kan harus diganti dengan klaim BPJS nanti toh. Jadi kenapa anak ini sudah masuk? Apakah nanti dia sudah mulai dirawat? Nanti dia dirawat, nanti ada bagian yang mengurus tentang itunya. Cuman kami dibantu dengan administrasi seperti surat-surat yang dibutuhkan untuk nanti pengurusan BPJS itu bagaimana itu harus dimasukkan, nanti ada hubungan yang bagian yang mengurus itu nanti akan ini toh ada komunikasi keluarga yang nanti bolak-balik untuk mengurus, tapi bagian itu sudah ada. Oh iya, karena ada kemungkinan dia nanti dioperasi, bagaimana biayanya? Apa itu juga nanti itu masuk di BPJS? Intinya pasien dilayani dulu. Nanti kan 3 kali 24 jam nih, makanya dalam 3 kali 24 jam itu sejak pasien masuk, lewat dari 3 kali 24 jam berarti dia jadi pasien umum. Nanti itu kebijakannya diambil oleh pimpinan. Kalau betul-betul tidak mampu mungkin nanti dilaporkan ke bupati bagaimana pasien ini. Nah kalau hanya tersangkut masalah pemerintah desa setempat itu di luar dari kita kewenangan. Betul. Hanya itu kewenangan dikembalikan ke wartawan dan keluarga dan wakil yang ada di sana mengurus bagaimana, intinya rumah sakit kami tidak tolak. Tidak tolak pasien. Oke, terima kasih Kak Nova, Kepala Humas RSUD Kalabahi. Kami punya anak laki-laki ini dari timur-timur. Kami bawa datang sudah lama, ini sudah sekitar 20 lebih tahun ini di laut. Terus baru bulan Oktober tahun lalu istrinya datang melahirkan di Kalabahi, operasi anak kembar, terus ibunya meninggal. Nah, meninggal terus
Ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal tahun lalu bulan Oktober, tanggal 11 Oktober. Pas melahirkan dia ini, Pas Bu? melahirkan anak kecil 2 orang ini. Oh. Nah, terus Di mana, di Pantar? Oh, di Rumah Sakit Umum Kalabahi. oh Ya. iya, kasihan ya. Ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi Lanjut, Ma. setelah itu anak 2 ini dibawa ke kampung dengan tujuan mau dapat bantuan PKH atau apa begitu, menurut alasan dari ayah kandung daripada bayi kembar tua itu. Akhirnya kami selaku orang tua, bayi nenek, kami bilang sudah kalau demikian maka bawalah mereka ke sana. Jadi mereka ke kampung menjelang hampir mau berapa bulan ini, mulai dari bulan Januari sampai dengan hari ini. Hari kemarin mereka bawa datang, ternyata anak ini ada tumbuh benjolan di ketiak sebelah kanan. Sepertinya tumor atau kanker, saya juga tidak tahu. Tapi saya tanya, katanya sudah terima rujukan dari pihak puskesmas ini Maliang untuk rujuk kemarin masuk UGD. Harusnya tanggal 8 kemarin masuk Ya, tanggal 8 kemarin. Terus saya tanya, mana surat rujukan? Saya lihat sudah ditandatangani oleh Bapak Camat Pantar Tengah. Betul. Sedangkan Bapak Desa belum. Jadi saya bilang kalau begitu telepon, kita cari. Itu surat apa? Surat rujukan dari desa? Rujukan dari Puskesmas Muryabang, Maliang. Maliang. Mereka minta dari pihak rumah sakit, minta kalau bisa Bapak Desa tanda tangan supaya biaya rumah sakit itu bisa diringankan. Nah, begitu mereka berusaha mendapatkan nomor Bapak Desa, mereka menelepon, tidak angkat. Bapak Desa posisinya di mana waktu itu? Saat itu kita tidak tahu Bapak Desanya posisi di mana. Posisi saya di rumah. Keluarga sudah datang di rumah. Jadi saya yang menanyakan mereka seperti itu. Terus saya bilang kalau begitu tetap cari sampai dapat, hari ini harus masuk opname. Ternyata sampai jam 12 kemarin, sampai jam 12 kemarin belum juga ada titik bertemu dengan Bapak Desa. Jadi saya bilang sudah, nanti kita akan upayakan. Nah, kebetulan saja bapak suami saya di kampung titip karung. Jadi saya mau pergi ambil di pelabuhan Duliono. Saya pergi sampai di sana, saya lihat Bapak Desa ada duduk di pelabuhan. Oh begitu. Nah, ada duduk sama-sama dengan Bapak Siperanus Laut. Terus saya pergi dan saya shalom Bapak. Nah, habis itu kami 3 duduk dialog gitu. Saya bilang begini, aduh Bapak so ada jadi. Ini anak dorang dari kampung datang. Ada mau butuh Bapak kok tanda tangan surat rujukan. Ini kecil kembar 2 ini, 1 ada sakit, jadi mau minta tanda tangan. Suruh Bapak Napo yang tanda tangan kok. Bapak Napo siapa? Yang penting omong begitu sah. Bapak Napo. Jadi saya bilang begini, Bapak, itu urusan di kamu, saya tidak tahu. Saya dengan saya punya suami, dengan saya punya anak-anak, itu yang ada di dalam kami punya otak itu, satu hari makan 3 kali, itu yang jangan sampai kami tidak dapat makan, itu kami ada pikir di situ. Betul. Yang kedua, bagaimana kami bisa menyekolahkan anak-anak menjadi sarjana, tidak. Itu yang ada dalam saya punya otak, saya punya suami, saya dan saya punya anak-anak. Yang pikiran-pikiran yang begitu tidak ada. Bapak Desa juga bilang begini, Bapak, Mama pun Bapak mantu juga ini ada datang. Jadi saya tanya siapa? Baik Tang. Saya bilang, dia tidak datang di rumah. Dia tidak datang di rumah. Dia tidak datang di rumah. Karena kemarin menyangkut dengan adat dia, barang-barang adat dia ada taruh di rumah, jadi
Mau urusan adat tahun lalu begitu tidak jadi, sama aja don tidak datang di rumah. Mama, apakah ini kasus ada kaitan dengan kasus raskin di kampung begitu? Saya tidak tahu. Sehingga Bapak Desa tidak tanda tangan? Tidak. Saya tidak tahu. Oh, Mama tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi serta merta Bapak Desa jawab seperti itu. Jadi di pelabuhan ini. Ya, jadi saya hanya jawab apa yang saya jalani dalam saya punya hari-hari hidup. Ya, informasinya bahwa memang keluarga Mama ini yang melaporkan Bapak Desa begitu ya. Mungkin dia pun tujuan seperti itu, dia sehingga punya dia tidak, pikiran seperti itu. Tetapi bagi saya tidak tahu masalah itu. Yang saya ajukan permohonan saya, permintaan saya di pelabuhan itu, kalau tolong tanda bisa, tangan surat. Saya punya cucu saat ini sakit. Tolong tanda tangan surat rujukan itu. Masalah lain-lain saya dan saya punya keluarga tidak tahu. Saya punya suami, saya punya anak-anak tidak tahu. Betul. Nah, yang ada waktu itu saya punya pikiran muncul itu, kalau bisa Bapak tanda tangan surat rujukan. Gitu. Semacam surat keterangan begitu yang dilampirkan dengan surat rujukan baru bawa ke surat keterangan kurang mampu begitu kurang mampu. Itu diketik oleh pihak rumah sakit, tinggal Bapak Camat tanda tangan, Bapak Desa tanda tangan, sudah kasih masuk di rumah sakit umum Kalawahi. Gitu Bapak. Nah, suratnya sudah ada tapi suratnya sudah ada. Dan saya bertemu Bapak Desa di pelabuhan. Jadi saya hanya minta tolong kalau bisa begitu. Tapi Bapak Desa juga mengeluarkan kata-kata begitu, jadi saya juga tidak pikiran negatif. Saya bilang begini, dalam hati saya berpikir bahwa mungkin ini bahasa kelakar. Betul. Jadi sekitar jam 8 malam tadi malam, saya bersama anak dengan ipar, kami dengan mobil pergi. Katanya Bapak Desa barusan keluar. Jadi baru keluar. Jadi saya bilang, oke, kalau begitu besok pagi-pagi kami bisa bertemu Bapak tidak? Saya tanya anak laki-lakinya itu. Iya. Jadi anaknya bilang, Mama saya juga tidak tahu. Jadi kalau gitu kami pamit. Langsung kami pulang datang ke sini. Oke. Pertimbangan Mama apa? Apakah cucu sudah masuk rumah sakit? Masuk dari kapan? Tadi sekitar jam setengah 8. Setengah 8. Ya, sekitar itu. Saya juga waktu suruh mereka ke sana tuh saya tidak perhatikan jam juga. Mama yang inisiatif minta mereka harus ke sana dengan membawa surat rujukan yang sudah ditandatangani oleh Pak Camat itu. Bawa ke sana dulu, baru kalau dari pihak rumah sakit itu menolak, tetap mereka menolak, terus meminta agar Bapak Desa tanda tangan, maka salah satu harus datang di rumah supaya saya bersama anak-anak untuk berusaha sampai hari ini nih kami berusaha untuk bertemu dengan Bapak Desa untuk tanda tangan. Ya. Sampai sekarang belum ada. Belum. Anak-anak juga belum datang bertemu dengan saya. Oh begitu. Mama, kondisi anak cucu Mama ini bagaimana? Sejak tadi malam sampai dirujuk dari sana ke sini sampai tadi malam. Dia memang menangis. Dia menangis karena memang benjolan yang timbul di ketiak itu cukup mengerikan. Semacam tumor begitu ya, Mama? Itu Mama? semacam tumor. Tumor. Dan itu perlu ditangani. Dan dia juga gizi buruk karena tadi pagi saya tanya berat badan itu 5,2. 5,2 sedangkan dia usia sekarang 9 bulan. 9 bulan. Ya, berarti dia kurang gizi. Ya karena ibunya meninggal itu ya, Mama. Kan dibantu dengan susu formula, dengan makanan kulit ini, ya. Mereka tidak kasih sun. Bubur itu yang mereka masak, terus kulit kasih makan juga. Oke, Mama, bagaimana dengan biaya berobat nanti? Ini kalau misalkan kesulitan. Iya. Secara ini saya kesulitan karena itu saya berharap kiranya Bapak Desa bisa menolong kami untuk menandatangani surat itu, menunjukkan bahwa anak-anak saya itu kurang mampu begitu. Kurang mampu karena anak ini bukan saya yang melahirkan, tapi saya anak angkat yang saya bawa dari timur sana.
mereka juga punya keluarga, mereka punya kehidupan ekonomi juga pas-pas. Apalagi anak punya penyakit ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, kalau saya lihat itu penyakit. Iya, Mbak, maksudnya bahwa kalaupun memang tidak dapat tanda tangan kepala desa, apakah mau meminta supaya pihak rumah sakit dengan dinas kesehatan, pemerintah daerah bisa membantu meringankan biaya ini begitu? Ya, harapan saya mudah-mudahan ada yang ibah, ada yang beribah hati untuk menolong siapa saja, mau pemerintah atau mau siapa saja yang punya rasa ibah terhadap cucu saya untuk bisa